Hey guys, aku punya konten baru loh di YouTube channel aku, namanya Disability News. Jadi kalian harus update ya info-info tentang disabilitas atau berita-berita yang happening di dunia disabilitas kaitannya sama disabilitas di YouTube channel aku. Jangan lupa juga subscribe dan pokoknya pantengin Disability News dari aku, seorang anchornya, pembawa beritanya. Oke, masih belajar sih. Alright, bye. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hey guys, welcome to Disability News with me, Eka. Beberapa bulan terakhir ini, dunia termasuk Indonesia diguncangkan dengan adanya coronavirus atau COVID-19. Akibatnya banyak sekali lini-lini kehidupan yang terganggu oleh COVID-19 ini. Di Indonesia, salah satu yang terganggu adalah proses seleksi beasiswa Australia World Scholarship Intake 2021. Di video kali ini, aku akan memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada proses seleksi beasiswa Australia World Scholarship Intake 2021 dan dampaknya terhadap para pelamar disabilitas. Ini dia Disability News, here we go. Jika kalian merupakan scholarship hunters, kalian pasti mengenal beasiswa Australia World Scholarship. Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang S2 atau S3 di universitas-universitas di Australia. Setiap tahunnya ada sekitar 5.000 hingga 6.000 pelamar yang mendaftar beasiswa Australia World Scholarship, termasuk dari para pelamar disabilitas. Namun, karena adanya COVID-19, proses seleksi beasiswa Australia World Scholarship harus mengalami beberapa perubahan, dan perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya pembatasan aktivitas perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya di Indonesia, baik yang melalui jalur udara maupun jalur lainnya. Menurut informasi yang dilansir dari website Australia Awards in Indonesia, perubahan-perubahan yang terjadi pada proses seleksi meliputi proses seleksi Joint Selection Team atau JST interview dan English test. JST interview dan English test ini merupakan proses seleksi tahap lanjutan bagi mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap pertama atau tahap administrasi. Untuk proses tahap pertama atau administrasi ini akan diumumkan pada awal September, sedangkan untuk proses JST interview dan English test akan dilaksanakan pada tanggal 28 September hingga 9 Oktober 2020. Sebelum adanya COVID-19 ini, proses seleksi JST interview dan English test dilaksanakan secara face-to-face atau secara langsung di beberapa tempat di Indonesia. Namun karena adanya COVID-19 ini, proses seleksi JST interview dan English test Intake 2021 harus dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Web Conference. Oleh karena itu, bagi kalian yang telah dinyatakan lolos pada awal September nanti, harus bersiap-siap untuk mengikuti tes online yang dilaksanakan di Zoom Web Conference dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, siapkanlah ponsel dan komputer yang telah dilengkapi dengan fitur kamera. Ini perlu dilakukan karena panelis akan melihat secara jelas wajah para pelamar yang sedang melakukan interview. Jadi, pastikanlah ruangan yang kalian lakukan untuk interview terang dan tidak redup. Yang kedua, siapkanlah headset atau earphones ketika melakukan interview. Yang ketiga, pastikan kalian memiliki koneksi internet yang baik. Yang keempat, kalian harus mendownload atau menginstal software atau aplikasi Zoom Web Conference di ponsel dan komputer kalian. Yang kelima, pastikan ruangan yang kalian lakukan untuk interview jauh dari keramaian atau sunyi. Dan yang terakhir, kalian harus menggunakan latar belakang atau background yang kosong atau natural ketika melakukan interview. Demikianlah informasi perubahan-perubahan atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengikuti seleksi JST interview dan English test secara online. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Australia Awards in Indonesia yang ada di description box. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penuturan salah seorang pelamar tunanetra dari Sidoarjo bernama Abdul Majid. Ini dia liputannya. Nama saya Abdul Majid.
Saya adalah pelamar disabilitas program Australia Award Scholarship 2020. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari website dan beberapa informasi di grup Scholarship Hunters 2020. Jadi untuk informasi semua pelamar yang masuk shortlist selama musim pandemi ini nanti rencananya akan diumumkan di awal September bulan 9 tahun ini. Kemudian yang jadi perhatian terbaru adalah semua pelamar yang lolos shortlist nanti akan diinterview oleh tim JST atau Joint Selection Team secara online. Ya, jadi bagi pelamar dengan disabilitas ini adalah satu tantangan yang baru bagi kami, karena apa? Kami harus mempersiapkan segalanya secara matang dan mantap, baik dari segi prasarana dan seperti halnya kita harus memastikan jaringan internet kita harus kuat, kemudian kita harus menginstall Zoom application baik di handphone atau di laptop kita, kemudian ada beberapa persyaratan juga, seperti memasang background not color untuk pada saat interview. Dan ya, ini adalah tantangan bagi pelamar dengan disabilitas ya, khususnya visual impaired. Secara psikologis kita cukup terkejutkan, sebelumnya kita juga mempersiapkan misalkan kita masuk di shortlist dan kemudian bertemu dengan joint selection team secara face to face atau offline, tapi kenyataannya karena pandemic COVID-19 ini kita diharuskan bertemu dengan joint selection team via online. Ya, seperti kita ketahui kendala teknologi ya namanya interview secara daring cukup membawa dampak psikologis. Artinya kita harus memastikan bahwasannya komunikasi antara pelamar atau applicant dengan joint selection team harus benar-benar clean and clear. Makanya ini adalah tantangan tersendiri, challenge tersendiri untuk pelamar disabilitas. Kami upayakan untuk tetap maksimal, kemudian secara persiapan mental dan sarana prasarana, dan kedepannya juga ya mungkin di Australia nanti kita akan berhadapan dengan situasi kelas online atau hal-hal seperti ini ya. Jadi ini positif bagi kami, saya menganggapnya ini adalah hal yang positif dan saya akan berupaya semaksimal mungkin. Andaikan saya nanti masuk dan lolos sebagai shortlist, kemudian bertemu dengan joint selection team untuk memperebutkan golden ticket Australia Award Scholarship 2020. Jadi itu tanggapan dan reaksi saya terkait info bahwasannya interview akan dilaksanakan secara daring atau online selama COVID-19 atau pandemik tahun ini. Oke, terima kasih dan bye-bye. Itu dia tadi Disability News, dan mudah-mudahan informasi yang aku berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di Disability News berikutnya, dan see you later alligator. Bye.